pekerjaan yang paling membahagiakan itu adalah pekerjaan yang mana hobi itu dibayar. Halo teman-teman, masih bersama aku Ai di channel Isi Jogja Merch. Kali ini kita akan ngobrolin tentang jurusan pendidikan musik itu kuliahnya ngapain aja sih? Mungkin teman-teman juga asing juga mungkin dengan ada pendidikan musik diisi ada gitu kan, ada ini mahasiswanya. Dan kita sekarang akan ngobrolin tentang pendidikan musik. Oke. Ya pendidikan musik ya. Itu masuknya di Fakultas Seni Pertunjukan. Bener. Aku sedang bersama Kak Januar apa Januar? Januar pakai J. Oh, dipanggilnya tetap Januar Iya, ya. Januar. Sama Kak Januar. Angkatan berapa? 2017. 2017. Jadi angkatan yang udah bentar lagi TA ya? Aduh, amin. Amin. Iya. Iya kan TA kan? Iya, TA, harusnya TA. Harusnya. Harusnya TA. Tapi Semester TA juga kan? Enggak tahu itu. Enggak tahu. Mumpung corona ya. Aduh, harusnya ya. Nah, Kak Januar bisa ceritain nggak ke teman-teman kenapa sih memilih pendidikan musik, Pak? Pendidikan musik itu dia punya saudara. Penyajian musik, penciptaan musik, Bener. sama musik. Bener. Iya. Kenapa Iya. milihnya pendidikan musik? Oke, suatu ketika waktu SMP saya tuh sempat ngobrol sama teman SMP itu nyeletuk gitu. Nanti kuliah di mana? Kita besok kuliah di ISI ya gitu. Sampai situ, singkat cerita, aku sampai ke sini ada kemauan buat oke, mau nggak mau aku harus kuliah, intinya gitu. Kuliah di pendidikan musik dan ngambil tuba. Kan ada pendidikan musik kan? Eh. Coba bedain sama saudara-saudaranya. Apa sih bedanya antara pendidikan musik, penciptaan musik, sama satu lagi penyajian musik. penyajian musik? Iya. Iya. Ini kan apa sih bedanya? Iya. Oke. Bagus banget Sama-sama pertanyaannya. musik soalnya. Bener. Kok cabangnya ada 4? Sebenarnya juga dari keempat prodi ini tidak begitu terlalu berbeda, namun 70% dari ya sekitar 70% lah, 70% dari mata kuliahnya itu memiliki perbedaan. Dari namanya aja udah berbeda tuh. Nah, kalau di pendidikan musik itu dari mata kuliahnya 70% itu lebih banyak pada teori mengajar. Berarti bikin kurikulum kayak Ya, gitu nggak bener, sih? bener banget RPP ada. gitu Ya, ya gitu. silabus bahkan. Silabus. Yang pertama ya suruh bikin lesson plan, lalu dikembangkan ke silabus, terus dikembangkan lagi ke kurikulum kayak gitu. Kita bikin kurikulum kayak gitu. Memang tujuannya buat mengajar. Iya. Tujuannya buat mengajar. Ya, output sebenarnya adalah mengajar itu tadi. Dan kalau di penyajian ini yang paling menonjol perbedaannya dari mahasiswa itu mereka dididik atau istilahnya di mata kuliahnya itu lebih banyak ke prakteknya. Jadi kayak sudah ada yang namanya mata kuliah instrumen mayor, namanya instrumen fokusnya dia itu udah ada, itu ditambah lagi yang namanya resital. Jadi dia membuat sebuah pertunjukan solo, diiringin boleh orkes, boleh quintet, boleh band, combo kayak gitu. Sebentar, pertunjukannya itu dia yang nampil sendiri apa dia yang bikin pertunjukan? Bikinnya itu kayak ya semuanya dari apa sih, manajemennya dia yang bikin yang penyajian itu, atau dia ikut tampil di situ kalau penyajian itu? Kalau di situ sebenarnya tidak dipakemkan ya, jadi pihak prodi tidak memakemkan kamu manajemenin sendiri, enggak. Cuman biasanya kebanyakan mahasiswa itu mereka memanajemenin pertunjukannya itu sendiri kayak gitu, dan dia tampilnya enggak sendiri tapi ada pengiringnya, cuman dia yang show up kayak gitu. Oh, itu penyajian ya? Iya, itu penyajian. Lanjut ke penciptaan ini lebih seperti apa ya, tenaga kerjanya nanti seperti komposer.
atau arranger. Nah, yang paling membedakan lagi di penciptaan itu sama seperti yang ada di penyajian dan yang lainnya. Udah ada instrumen mayor nih, ujian instrumen mayor. Mereka juga dapat mata kuliah yang namanya mata kuliah penciptaan. Penciptaan dasar, penciptaan 1, 2 gitu, 4, kalau nggak salah sampai 4 ya. Itu mereka juga ujian karyanya dia. Jadi dia membuat sebuah karya musik sendiri, lalu meminta tolong sama teman-teman musik yang lain untuk menampilkan karyanya di depan dosen kayak gitu. Seperti itu kalau di seni musik. Nah, di seni musik ini sama saya di pendidikan. Mereka juga ada teori sebenarnya, tetapi lebih ke pengkajian. Nanti outputnya adalah kurator bisa dosen, segala macam itu. Tapi mata kuliahnya gimana? Sama antara musik sama penyajian sama penciptaan? Apa lebih banyak teorinya kalau musik itu? Atau Gini. sama prakteknya gimana? Iya. Apa? Nggak kebayangan. kalau pendidikan, kalau yang lainnya aku kurang terlalu paham. Tetapi kalau di mata kuliahnya itu di pendidikan yang kenapa paling banyak kelas teori mengajarnya, karena yang saya rasa dari semester 1 sampai, bukan yang saya rasa, yang saya alami dari semester 1 sampai semester 7 ini, itu di setiap semesternya paling tidak ada minimal 2 kelas teori mengajar kayak gitu. Seperti yang di semester 2 ini ada metode kelas musik anak. Metode kelas musik anak. Terus yang kedua ada juga metode kelas piano. Di metode kelas piano ini itu pun kita juga diajarkan untuk membuat kurikulum untuk mengajar. Jadi punya lesson plan untuk mengajar, kalian harus punya patokan, terus punya bahan ajarnya itu materinya dari buku apa, minimal 2 buku kayak gitu. Seperti itu. Lanjut metode kelas anak nanti itu lanjut ke metode kelas remaja. Berjenjang tuh. Metode kelas remaja ini juga sama. Tapi kita langsung terjun ke lapangan. Oh gitu. Iya, praktekin mengajar. Bukan, masih belum. Lapangan. Iya. Terjunnya kita disuruh untuk observasi. Oh, kayak observasi gitu. dulu. Observasi apa sih yang digunakan untuk guru-guru SMP dan SMA di luar sana. Jadi yang ada pelajarannya musik itu kan SMP SMA kan kebanyakan. Nah, boleh mata pelajarannya, boleh ekstrakurikulernya. Kalau ada ekstrakurikuler orkes, silakan. Orkes itu nanti metode latihannya seperti apa, dibedah, diobservasi, lalu dipresentasikan pas waktu ujian akhir semesternya. Terus habis observasi ada nggak sih praktek langsung mengajarnya? Ada. Apa tuh namanya? Kalau keguruan tuh namanya apa tuh? Praktek ajar itu. Kalau itu. Di ini kita sebutnya praktek kerja profesi tadi. Oh, praktek kerja profesi. Jadi ada 3 sebenarnya praktek kerja profesi itu. Boleh mengajar, boleh membuat event atau tergabung dalam kepanitiaan event, dan juga penulisan artikel tentang pendidikan musik. Nah, yang tadi yang yang dipakai untuk kita praktek mengajarnya boleh di SMP ataupun SMA maupun di lembaga non formal lainnya kayak di lembaga kursus musik kayak gitu. Tapi sebelum di mata kuliah itu ada juga mata kuliah yang mengajar. Tapi di sini mengajarnya bukan mengajar kuliah, tapi marching band. Nah, kayak gitu. Marching band. Yang pertama di mata kuliah marching band ini itu kita disuruh untuk tugas dari kuliahnya itu kita membuat karya atau memainkan lagu dengan alat-alat marching band, ya seperti snare, terus pianika ataupun tiup,
lalu dan juga ada apa pit ya, perkusi intun yang dia perkusi tapi mengeluarkan nada seperti ya do re mi fa sol la si do, C D E F G A B C kayak gitu ya, kayak gitulah. Terus ya, lanjut kan itu kelas teorinya di marching band. Mata kuliah selanjutnya itu namanya adalah mata kuliah drum band. Nah, banyak ya. Itu yang kerja di lapangan. Oh gitu. Jadi kita membuat kelompok 4 orang untuk mengajar drum band selama 1 semester 6 bulan tuh di SMP, SD maupun SMA yang ada di Yogyakarta. Yang nentuin tempatnya, kampusnya apa? Nyari sendiri? Yang menentukan mahasiswanya sendiri. Oh gitu. Nah untuk itu terus distorkan ke prodi, ke jurusan, dibikinkan surat tugas, kita boleh ngajar di sana. Kelar ngajar laporan apa enggak? Laporan. Nah, laporan. tetap laporan. Kelar ngajar kita tetap laporan gitu. Bikin laporan. Terus sama apa namanya dokumentasinya juga, terus kita presentasikan. Udah, itu tugas akhirnya. Seru ya? Iya. Seru ya? Seru sih. Kayaknya berat banget. Tapi ada lagi nih. Ada kenapa? Sebelum selain kelas-kelas teori mengajar, kita juga diajarkan psikologis, mata kuliah psikologis anak. Oh gitu. Ya dari pedagogi tuh. Kan Pedagogi. Pedagogi anak, terus saya mohon maaf agak lupa sebenarnya tentang mata kuliah nih. Ya, tapi ada semester 7. saya cuma lulus kan. Udah lupa sama semester yang 4, 3 gitu. Itu juga diajarkan. Jadi kita diajarin gimana buat menghadapi peserta didik yang bandel kah atau yang ini. Nah, itu kita disuruh untuk bukan disuruh, kita dikasih tahu kiat-kiatnya untuk menghadapi mereka kayak gitu. Iya, emang calon guru banget nih kayaknya. Terus kalau suasana perkuliahannya itu seperti apa sih kalau di pendidikan musik itu? Oke. Seangkatan berapa orang? Seangkatan kita 30. Banyak. 30 berapa? 32. 32. Suasananya gimana kalau perkuliahannya? Kalau sebelum pandemi ya, seperti sekarang ini seru sih. Suasana gimana nih? Suasana sama teman atau sama dosen atau semuanya? Semuanya ya? Suasana sama kampusnya juga nggak apa-apa? Suasana sama kampusnya, oke. Yang pasti, yang pertama sama dosen. Kita kalau dari semester 1-2 ya pastilah kita maba masih kan. Jadi kayak ada sedikit pasif gitu, ketakutan sama dosen buat ngomong, buat tanya, buat ngejar pertanyaan gitu. Dan mereka juga dari dosen-dosen juga sedikit angry ya kalau misalkan ditanyain gitu kan. Itu tapi setelah berjalannya waktu semester 3 dan seterusnya, bahkan juga ada dosen-dosen di semester 2 tuh yang udah seperti teman sendiri, jadi akrab banget kayak gitu. Karena kita juga pernah juga diajar sama dosen senior seperti Profesor Bramantio. Beliau sangat dekat sama kami gitu. Kalau sama teman-teman ini seru banget. Jadi ada tuh yang tidur di kelas, contohnya juga saya. Oh, tukang tidur. Kan udah mau tugas akhir nih. Iya kan? Bener. Ceritain deh tugas akhirnya pendidikan musik itu seperti apa? Ada nggak sih penciptaan atau pengkajian, apa emang skripsi aja outputnya tuh? Iya. Bagus banget pertanyaannya, Mbak. Jadi seperti yang kita bahas di awal tadi kan, di jurusan musik ini udah dibagi 4, dipecah menjadi 4 jurusan, 4 prodi, yaitu ada pendidikan, penyajian, seni musik atau pengkajian ya, terus penciptaan. Nah, akhirnya dari makin kesini kita sudah fokusin untuk ya yang pendidikan skripsi. Nggak ada penciptaan, nggak ada pengkajian. Ya itu intinya kita skripsi penelitian ya
seperti itu. Oh. Jadi tugas akhirnya kita dari apa namanya itu tadi seminar proposal kayak gitu, dan terus apa namanya, tapi yang kita bahas itu adalah penelitian tentang metode latihan, kurikulumnya, terus tentang apa namanya biografi seorang pendidik di musik kayak gitu sih, atau pegiat seni. Yang tetap aja skripsinya berhubungan dengan yang pendidikan ya. Bener banget. Ya Tetep, masalah apa sih yang ada di pendidikan, iya, khususnya di musik. Iya. Iya. Itu dan juga dua lagi selain pendidikan lalu musik, yang penting dengan yang berhubungan dengan seni juga. Pendidikan, musik ataupun seni kayak gitu. Iya, Seninya seni musik tetepan. Ya. Kalau soal praktek bermusik nih, nah ada juga di jurusan musik itu KKM. KKM. Ya. Oh iya, di KKM. Kelompok kreatif mahasiswa. Di sini di jurusan musik itu yang bersatu tuh malah di KKM-nya. Oh gitu. Kalau jurusan musik Yeah. itu berarti semua apa sih? Misalnya pendidikan musik, penciptaan musik itu boleh masuk di KKM itu? Boleh. Gak mesti emang satu jurusan ini bikin KKM, tapi bisa di apa anggotanya itu bisa dari mana aja? Bisa dari mana aja untuk saat ini ya. Untuk saat ini kayak gitu. Tapi kayak tapi sepertinya sebelum nanti aku jelasin ya soal KKM tadi. Kalau di apa namanya di saat-saat ini baru ada wacana karena pembantu dekan 3 yang membidangi kemahasiswaan itu baru itu mau di rekonstruksi seperti itu. Jadi KKM ini akan disesuaikan dengan prodinya masing-masing kayak gitu. Tapi untuk saat ini dan sebelum-sebelumnya KKM ini sesuai dengan instrumennya. Nah, instrumen tiup 1 KKM dan instrumen tiup. Instrumen string 1 KKM dan instrumen string kayak gitu. Perkusi sama perkusi, pop jazz sama pop jazz, piano. Ada 9 totalnya. 9 KKM. Nah, di situ di tiup ini semuanya boleh gabung prodi. Baik pendidikan, penciptaan, penyajian, semuanya boleh gabung jadi satu. Dari misalnya anak media rekam mau ikutan boleh, bisa? Boleh, sesuai mereka mengikuti apa namanya aturan untuk pendaftarannya. Pendidikan musik itu harus menguasai semua alat musik gak sih? Oke. Nah, itu kan otomatis kan karena outputnya mengajar toh. Iya kan? Berarti ya kita nggak tahu di luar sana itu yang dibutuhkan itu keahlian alat musik apa. Oke. Gimana? Kalau apa pendidikan itu ada, saya kurang tahu juga di prodi lain ya, tapi di pendidikan ini ada metode kelas instrumen tiup, gesek, perkusi, terus ya tadi yang aku sebut metode kelas piano, terus metode kelas vokal. Nah itu semuanya bobot dari mata kuliah itu mengajarkan tentang basic dasarnya. Jadi basic dasar, terus pas waktu awal tuh kita juga dikasih kontrak kerja. Jadi ini kurikulumnya diambil dari sini, bahan materi, bahan ajarnya itu dari ini. Teman-teman silakan beli bukunya buat diajarkan selama 1 mata kuliah ini nanti 1 semester ini. Seperti itu. Terus tapi kita nggak wajib harus mahir banget. Mahir enggak. Yang penting bisa. Yang penting bisa. Dan bisa basicnya. Bisa basicnya dan bisa ngajarin orang. Gitu. Iya bener. Tahu gimana cara mainnya. Terus tahu sejarahnya gesek ini kayak gimana. Sejarah instrumen ini gimana kayak gitu. Instrumen tiup ini sejarahnya kayak gimana. Minimal itu sejarahnya. Minimal itu. Terus kalau instrumen yang difokuskan, yang diwajibkan ya, itu sama semuanya seperti penyajian, penciptaan, dan seni musik. Pendidikan, setiap mahasiswa harus punya satu fokus instrumen. Contoh seperti saya ini, instrumennya adalah tuba. Nah, ya selama perkuliahan itu yang harus dikuasai. Instrumen yang difokuskan tadi kita belajar itu selama 6 semester. 6 semester. Iya.
selama 6 semester. Jadi ada instrumen mayor dasar 1, 2, terus menengah 1, 2, terus instrumen apa namanya ya sebutannya, pokok itu mayor tapi 1, 2 yang terakhir sampai 6 kali, sampai 6 semester. Kalau itu udah selesai udah. Tapi nah ada lagi nih, jadi kita di pendidikan musik tadi ada metode kelas, instrumen, gesek dan sebagainya. Mata kuliah instrumen mayor atau instrumen yang difokuskan, ada juga instrumen wajib. Ini yang harus semua anak musik bisa. Apa tuh? Piano. Harus bisa piano. Harus bisa piano. Buat teman-teman yang masih galau, masih bingung untuk memutuskan untuk berkuliah di musik, pendidikan musik atau penciptaan dan penyajian gitu kan. Kira-kira sarannya apa? Lebih gimana buat ngeyakinin mereka habis udah di pendidikan musik aja. Jadi kalau meyakinkan kuliah di pendidikan musik ya sebenarnya saya nggak mau ini ya, nggak mau berbohong ya. Dan saya juga nggak mau munafik juga soal apa namanya, kita kuliah di prodi musik dimanapun itu sama aja, sesuai istilahnya, sesuai apa ya, hati nuraninya teman-teman sekalian yang mau masuk di jurusan musik. Tetapi nilai plusnya yang ada di pendidikan musik diisi tentunya diisi ya. Nah itu yang pertama, nyantai gitu. Jadi kita kuliah ya jalan apa adanya, kuliah nyantai. Maksudnya nyantai itu ya apa ya, ngalir gitu aja. Dan kita apa ya, yang diajarkan juga istilahnya serius tapi santai di situ mata kuliahnya. Jadi nggak harus kalian kayak gini nggak. Jadi kayak selain dengan dosen kita akrab, terus untuk bobot perkuliahannya itu nggak terlalu berat gitu. Tetapi kita harus punya tugas untuk diri kita sendiri. Jadi belajar dengan yang lain di luar kayak gitu. Walaupun di dalam perkuliahan kita bobotnya itu istilahnya hanya sekedar teori, 70% teori. Nah, kita bisa mencari ilmu yang lain dengan adanya lingkungan seni tadi, lingkungan musik, lingkungan seni itu mempengaruhi kayak gitu. Dan di pendidikan musik juga yang paling enak nih, jadi mata kuliahnya itu terstruktur gitu, penempatannya kayak gitu. Dan juga administrasi di prodi ini, pendidikan musik menurut saya yang paling ini ya. Kalau menurut saya ya, karena saya mahasiswa pendidikan musik kan, ya. Itu administrasinya mudah, dengan prodi. Bahkan dengan kaprodi sendiri kita deket kayak gitu. Ini banget, nggak ada kecanggungan. Gini banget. Dosen-dosennya enak ya buat diskusi enak. Karena dia deket ya. Bener banget kayak gitu. Apaan lagi bisa. Terus ada lagi Mbak, yang paling asik banget itu adalah kita dapat mata kuliah yang praktek langsung ngajar dosen. Berani-beraninya ya Anda. Ngajar siswa, maksudnya ngajar murid kayak gitu. Terus kita juga punya channel dengan guru-guru yang ada di luar. Bahkan sampai sekarang pun saya masih punya kontak WA-nya kayak gitu. Kita menjalin keluarga gitu. Itu yang penting. Enak, seru banget ngajar anak orang. Anak orang seru banget. Bisa kalau ngajak anak sendiri malas biasa ya. Terus boleh lagi nih yang terakhir. Iya. Yang terakhir selain kita ngajar, kita juga dapat bekerja di musik semuanya. Jadi kita masuk kemana aja. Bisa masuk kemana aja. Terlebih ini pedoman kita. Pekerjaan yang paling membahagiakan itu adalah pekerjaan yang mana hobi itu dibayar. Benar kan? Iya. Hobi kita musik, kita dapat ilmu mengajar. Musik yang kita hobikan tadi, kita praktekkan mengajar. Kita dapat uang dari mengajar itu. Nah, kayak gitu. Menyenangkan kan? Menyenangkan bukan? Nah.
Ya Kak Januar, terima kasih. Amo seru banget. Seru banget. Oke. Banyak banget yang udah diceritain. Mungkin Ya. teman-teman di sana juga udah punya gambaran gimana sih pendidikan musik yang ada di ISI. Ya, gimana udah yakin belum masuk sini? Yakin lah ya. Nah, sama boleh pesen lagi yuk. Oh, boleh. Nanti juga boleh tuh pesen-pesen teman-teman pendidikan musik yang kalau mau ini kan mau di-share kan di YouTube. Nah, iya. kalau pengen nambahin, teman-teman yang nonton bisa tuh nanti lihat di komentar. Pasti teman-teman pendidikan musik juga bakalan nambahin dari seputar pertanyaannya Mbak ini. Nah, benar, bantuin aku ya. Jawab mereka ya. Informasi nih. Ya kadang aku juga suka bingung jawabnya karena kan bukan ranahku gitu ya. Siap. Oke, udah banyak banget yang diceritain Kak Januar. Mungkin terima kasih Kak Januar, Ya, sukses TA-nya. sama-sama. Amin. Lulus tepat waktu ya. Amin. Amin, terus abis itu kelar TA. Kelar TA. Wisuda, kerja. Siap. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan jurusan-jurusan yang lainnya juga. Jangan lupa subscribe ISI Jogja Merch channelnya, ya, like dan komen. Oke, dadah.